Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Kosalgo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat perulangan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi kita akan membahas tentang materi dasar-dasar pemrograman. Untuk menjawab soal berikut, soal pertama adalah buatlah program dengan menggunakan perulangan for atau while. Jadi kita diberikan pilihan bisa pakai for atau pakai while. Kemudian yang menampilkan bilangan genap antara 1 sampai dengan 100 yang habis dibagi 3. Jadi dia adalah bilangan genap antara 1 sampai 100. Kemudian dia juga harus bisa dibagi habis dibagi 3. Kemudian soal nomor 2, buatlah program dengan menggunakan perulangan for atau while yang menampilkan bilangan genap antara 1 sampai dengan 77. Jadi ini sebenarnya soal nomor 2 lebih gampang. Bukan dari 1 ya, dari 7 sampai 77. Oke, kalau kita berbicara tentang bilangan genap, berarti kita akan sebenarnya mencari bilangan yang habis dibagi 2 ya. Jadi di soal pertama ini, selain dia harus habis dibagi 2, dia juga harus habis dibagi 3. Kemudian untuk menyatakan pernyataan habis dibagi menggunakan bahasa pemrograman itu kita gunakan operator modulo. Jadi kalau modulo sisanya adalah 0, kita panggil yang menggunakan operator modulo, dan sisanya adalah 0, berarti itu dia habis dibagi ya. Dibagi oleh bilangan dasarnya. Oke, kita coba langsung saja ke NetBeans. Kita buka NetBeans dulu. Kemudian kita buat sebuah project, new project, kemudian beri nama kategorinya Java, kemudian projectnya Java Application, next. Beri nama projectnya latihan dasar pemrograman. Kemudian finish. Tidak usah di checklist di sini ya. Tidak usah diberikan checklist pada create main class-nya. Nanti kita buat sendiri. Finish. Kemudian di sini kita buat sebuah package dulu, bikin package. Klik kanan di sini di source package-nya. New Java package, beri nama Kosalgo misalnya. Kosalgo. Kemudian finish. Kemudian kita buat sebuah kelas untuk menjawab soal nomor 1 ya. Buat kelas namanya latihan, nama kelasnya latihan perulangan 001. Jadi kita beri nomornya 001, latihan perulangan 001. Kemudian finish. Ya, di sini kita diberikan sebuah kelas. Ya, hapus dulu ini komentarnya supaya tidak membingungkan. Jadi kita punya ini. Kita punya kelas, nama kelasnya adalah latihan perulangan 001. Kemudian kita akan membuat pemrograman dengan gaya terstruktur. Caranya cukup mudah. Kita buat dulu method main-nya. Cara buat method main-nya bisa pakai shortcut PSVM, public static void main. Jadi ini singkatan dari public static void main. Tulis PSVM, kemudian di keyboard tekan tombol tab ya, tekan tombol tab di keyboard. Oke, kita kembali ke soal. Kita sudah siapkan ini method mainnya. Kemudian kita kembali ke soal. Soalnya adalah nomor 1, buatlah program menggunakan perulangan for atau while yang menampilkan bilangan genap antara 1 sampai dengan 100 yang habis dibagi 3. Jadi kita breakdown dulu. Kita coba breakdown. Kita selesaikan dulu yang pertama. Bagian pertamanya adalah menampilkan bilangan genap antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3. Pakai for ya. Jadi caranya kita pakai for di sini. Gunakan for, kemudian cara bikin for di Java seperti ini, cukup sederhana. For, kemudian buka kurung balas kurung. Di dalamnya kita definisikan sebuah variabel iteratornya dulu. Misalnya variabel iteratornya i, tidak harus i ya, kita bisa buat di sini a, titik koma,
Kemudian syaratnya, jadi ini bagian awal adalah nilai awalnya A sama dengan 1, karena di sini dibilang dari 1 sampai 100 ya. Dari 1 sampai 100. Kemudian syaratnya selama A dan selama A lebih kecil sama dengan 100. Ya, jadi 1 sampai 100. Makanya saya pakai di sini lebih kecil sama dengan 100 supaya dia mulainya dari 1 sampai 100. Kalau di sini saya letakkan lebih kecil berarti dari 1 sampai 99 karena tipe bilangan ini adalah bilangan integer atau bilangan bulat. Kemudian saya klik titik koma. Di sini saya tuliskan pertambahannya atau incrementnya ya. Saya gunakan di sini A plus plus, jadi A nanti bertambah 1. Sebenarnya ini bisa ditaktisi juga. Kalau kita mau gunakan plus sama dengan 2 itu bisa ditaktisi. Tapi untuk sementara kita kasih sini A plus plus. Jadi nanti A berikutnya adalah A yang pertama ini ditambah 2, ditambah 1 ya menjadi 2. Kemudian A yang berikutnya lagi 2 ditambah 1 menjadi 3 dan seterusnya. Oke. Sampai di sini kalau kita print saja A-nya di sini. Kita sebenarnya bisa print di sini A. Kalau shortcut untuk print itu adalah shout, tulis shout di keyboard. Kalau pakai NetBeans ya. Shout kemudian tab. Kemudian kita tuliskan di situ A. Jadi di sini kita bisa lihat A-nya berubah. Mula-mula nilai A itu adalah 0. 1 ya maksud saya. 1, kemudian A berikutnya adalah 2, A berikutnya adalah 3 sampai 100. Coba saya klik kanan run file. Ya, dia akan cetak ini. Dari 1 sampai 100, 1, 2 dan seterusnya sampai 100. Ini ya. Jadi kalau di sini cuma saya tulis 10, maka dia akan cetak sampai 10 saja. Ya, 10. Kalau di sini saya tulis 0, maka dia akan mulai dari angka 0. Kalau saya mulai dari angka minus 5, maka dia akan mulai dari angka minus 5. Ya, karena di sini saya mulai dari 1, maka dia akan mulai dari 1 sampai 100 ya. Sini kalau saya hilangi, bagaimana jika saya hilangi tanda sama dengannya, maka dia akan cetak dari 1 sampai 9 saja, run file. Ya, 1 sampai 9. Oke. Jadi di soal adalah kita akan mencetak bilangan genap dari 1 sampai 100. Untuk menyatakan sebuah bilangan apakah dia genap atau tidak. Kalau kita mau tahu apakah A ini genap atau tidak, maka kita nyatakan dengan modulo ya. Jika A modulo, perintah modulo di operator modulo di Java itu pakai persen. Jika A modulo 2, jika A modulo 2, jika A dibagi 2 sisanya 0 maksudnya. Jika A modulo 2 sama dengan 0, ini artinya adalah jika A dibagi 2 sisanya itu adalah 0, maka cetak A. Maka perintah ini kita letakkan di atas. Di sini ya. Ya, begini. Mungkin perlu saya perbesar. Saya kasih tambah ya. Size-nya 18 mungkin. Oke. Ya, ini agak besar sedikit. Jika A modulo 2 sama dengan 0, atau kalau bahasa manusia biasanya, jika A dibagi 2 sisanya adalah 0, maka cetak A seperti ini. Kenapa saya gunakan jika A dibagi 2 sama dengan 0? Karena ini menyatakan dia genap ya. Kalau bilangan dibagi 2 dan sisanya adalah 0, itu dia genap. Misalnya 4 dibagi 2, jawabannya adalah 2. Sisanya berapa? 0. Adalah 0 ya. Kalau 5 dibagi 2, itu jawabannya adalah 2 juga. Tapi sisanya 1, berarti bukan 0. Berarti 5 itu bilangan ganjil. Ya, yang bilangan genap itu adalah yang jika sisanya adalah 0. Coba kita run dulu. Ya, dia akan mencetak bilangan-bilangan genap dari 1 sampai 100. 2, 4, 6, 8 sampai ke 98 ya. 98 dan 100 ini. 98 100. Ya, ini belum selesai. Jadi pernyataan keduanya adalah yang menampilkan bilangan genap antara 1 sampai dengan 100 yang habis dibagi 3. Ya, jadi kalau bilangan genap itu dia bilangan genap itu dia menyatakan bahwa dia habis dibagi 2, atau kalau dibagi 2 sisanya 0. Dan di sini ada pernyataan berikutnya yang habis dibagi 3. Berarti selain dia harus habis dibagi 2, dia juga harus habis dibagi 3. Maka di sini kita bisa gunakan logika dan ya. Dan di sini A
A modulo 3. Kalau dia dibagi 3 juga sama dengan 0. Jadi dia pertama harus habis dibagi 2 untuk menyatakan dia genap. Yang kedua dia juga harus habis dibagi 3. Coba kita run. Kalau kita pikir-pikir di sini, bilangan yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 3 adalah 6 ya. Kemudian ada 12, jadi nanti akan tercetak angka 6. Kemudian 12, kemudian 18, kemudian 24. Coba kita dan seterusnya. Coba kita run. Oke, ini tercetak hasilnya 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 sampai ke 96. Oke, nomor 1 sudah selesai. Ini untuk jawaban nomor 1. Sangat singkat. Kemudian untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, buatlah program dengan menggunakan perulangan for atau while yang menampilkan bilangan genap antara 7 sampai dengan 77. Jadi ini sama, bilangan genap berarti dia harus habis dibagi 2, atau jika dibagi 2 sisanya 0. Itu pernyataan lainnya ya. Habis dibagi 2 itu pernyataannya lainnya adalah jika dibagi 2 dia sisanya 0, atau jika dia dimodulokan dengan bilangan 2 maka sama dengan 0. Ya, bilangan dasarnya antara 7 sampai dengan 77 ya. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan cara membuat kelas baru, klik kanan new class. Jadi ini bahasa pemrograman Java tapi kita ngodingnya dengan cara prosedural atau fungsional. Kita buat di sini nama kelasnya latihan perulangan 002. Kemudian finish. Kita dibuatkan file ini ya, latihan perulangan 002.java, dan nama kelas kita adalah latihan perulangan 002. Kita hapus dulu ini komentarnya, yang di atas juga kita hapus. Oke, kemudian kita buat lagi method mainnya. Shortcutnya mudah, tulis p s vm tab. Kemudian di sini kita buat lagi for. Ya, kita ada dulu soalnya. Soalnya adalah dari 7 sampai dengan 77 ya. Maka di sini kita buat looping for integer. Bisa jangan a lagi, misalnya s, supaya tidak mainstream, tidak i terus ya. For integer s sama dengan 7, dan selama s lebih kecil sama dengan 77, kemudian incrementnya pakai plus, kemudian buka kurung, enter. Jadi ini triknya juga, kalau menulis kurung supaya tidak hilang, buka kurung begini langsung enter. Nah, dia langsung membuatkan kita balasannya di sini. Jadi kita tidak usah pusing itu. Apakah kurung yang kita buat tadi sudah dibalas atau belum. Jadi sini kita buat pernyataan lagi. Jika di sini coba kita cetak loh ya, shout tab, kita cetak saja ini s. Jadi kalau kita cetak s tanpa ada if-nya, tanpa ada filternya, dia akan menampilkan angka dari 7 ini, dari 7 sampai ke ya 77 ya. Kita sekarang mau filter ini. Ini kalau dia tidak difilter dia munculnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau filter dari angka 7 sampai dengan 77 ini. Yang mau kita tampilkan adalah bilangan genapnya saja. Ya, kalau kita mau tampilkan bilangan genapnya, maka yang kita tulis adalah jika s ini modulo 2, jika s di modulo 2 sama dengan 0. Nah, begini. Jadi di Java kalau membuat perbandingan sama dengan berarti pakai 2 sama dengan ya. Beda kalau kita mau bikin assignment atau pemberian nilai seperti ini, dia pakai 1 sama dengan. Tapi kalau perbandingan logika, dia pakai 2 tanda sama dengan. Oke, ini bacanya jika s modulo 2 sama dengan 0, atau jika s dibagi 2 sisanya 0, atau s habis dibagi 2. Ini bahasanya, bahasa ataunya, bahasa lainnya ya. Jika s modulo 2 sama dengan 0, atau dengan kata lain jika s dibagi 2 sisanya 0, maka kita tulisnya seperti ini. Makanya itu pakai kurung kurawal buka, maka kemudian langsung enter supaya kita langsung dibuatkan balasannya. Enter seperti ini. Kemudian saya paste tadi kode untuk menampilkan s.
Jadi saya hanya menampilkan S jika syarat ini terpenuhi. Jika S-nya habis dibagi 2 atau jika dia genap baru saya cetak S-nya. Kalau tidak saya cetak ya. Coba saya run, klik kanan run file. Ya, ini hasilnya di bawah. Ya, dia hanya cetak bilangan genapnya saja dari 7 sampai 77 itu. Karena 7 bilangan ganjil dia tidak cetak ya. Jadi dia cetak pertama adalah 8, 10, 12 dan seterusnya. Oke, untuk soal perulangan cukup sederhana. Jawabannya juga sederhana seperti ini. Tidak sampai 100 baris. Ya, saya perlihatkan lagi untuk kode yang pertama. Jika A modulo 2 sama dengan 0, jika dia genap dan jika dia habis dibagi 3. Ini pernyataannya. Pernyataan bahasa programnya seperti ini. Tapi kalau bahasa manusianya, bahasa umumnya adalah untuk yang pertama ini berarti jika A habis dibagi 2 dan ini pakai dan jika A habis dibagi 3 maka cetak A. Maka A ini kita cetak. Jadi dia hanya mencetak A yang nilai dari A ini yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Bilangan genap yang habis dibagi 3. Seperti itu. Coba kita run. Oke, seperti ini tadi. Ini untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, dia menyatakan cetaklah angka dari 7 sampai 77 yang habis dibagi 2 atau bilangan genap antara 7 sampai 77. Jadi untuk for-nya kita pakai S sama dengan 7 sampai, dan selama S ini bacanya, dan selama S ini syaratnya ya, dan selama S lebih kecil atau sama dengan 77. Kemudian incrementnya pakai plus seperti ini. Kemudian pakai di dalamnya pakai filter if jika S modulo 2 sama dengan 0 atau jika S adalah bilangan genap maka cetak S. Seperti ini. Run file. Ini hasil. Oke. Sederhana. Jadi kuncinya adalah di modulo. Modulo itu untuk menyatakan sisa pembagian. Kalau S dibagi 2 sisanya 0 maka cetak. Jadi ini menyatakan sisa pembagian. Modulo itu menyatakan sisa pembagian. Bukan hasil pembagian, tapi sisa pembagian. Oke, saya kira untuk pembahasan tentang looping for, soal perulangan menggunakan for atau while untuk menampilkan bilangan genap dan bilangan yang habis dibagi 3, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.